dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Lorena Flynn dalam program Health Matters, sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Kali ini kita akan membahas mengenai tema osteoartritis, namun sebelumnya mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Osteoartritis atau dikenal dengan pengapuran sendi adalah penyakit kronis pada sendi tulang yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan, pertumbuhan tulang baru, serta radang pada cairan sendi. Osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita dan dapat menyerang semua sendi, di mana paling sering menyerang sendi pinggul, lutut, dan ankle yang berkaitan dengan berat badan yang diterima. Osteoartritis sering terjadi pada usia tua sebagai akibat penuaan, namun dapat pula menyerang orang pada usia muda sebagai akibat lanjutan dari patah tulang yang mengenai permukaan sendi. Dan pemirsa, saat ini sudah bersama saya Dr. Ardi Setiawan, spesialis ortopedi dan traumatologi Siloam Hospitals. Halo dokter, apa kabar? Halo. Terima kasih dokter sudah hadir di studio bersama saya hari ini. Terima kasih kembali. Nah dok, hari ini kita membahas tema mengenai osteoartritis nih. Ya. Mungkin awalnya boleh didefinisikan apa sih osteoartritis? Mungkin masih banyak pemirsa yang bingung-bingung antara osteoartritis dan osteoporosis, itu juga mirip-mirip ya dok ya? Boleh dijelaskan? Baik Pak Loren. Sebetulnya osteoartritis ini adalah definisinya penyakit kronis yang terjadi pada tulang dan sendi yang diakibatkan terjadi kerusakan tulang rawan. Nah, ini sering kita sebut kalau di masyarakat kita pengapuran sendi. Ini harus dibedakan dengan osteoporosis karena ini sering salah di masyarakat kita. Osteoporosis ini berbeda dengan osteoartritis. Osteoporosis ini pada dasarnya adalah pengeroposan tulang. Jadi tulang yang awalnya kuat, dia karena seiring usia atau karena penyakit tertentu, dia menjadi keropos. Ini dua hal yang berbeda. Kalau bicara mengenai penyebabnya, berarti bisa dari usia atau apakah jenis kelamin juga berpengaruh nih dok? Osteoartritis ini sebetulnya kita bagi dua berdasar penyebabnya. Yang satu primer, yang satu sekunder. Nah, yang primer ini adalah dia memang secara natural dia akan terjadi. Jadi karena kita bilang degenerative disease, penyakit karena penuaan. Jadi istilahnya tulang rawannya menjadi aus. Nah, yang kedua adalah sekunder. Sekunder ini biasanya ada penyakit tertentu, penyebab tertentu sebelumnya. Paling sering biasanya pada infeksi, kemudian pada patah tulang yang bisa dia masuk ke dalam sendi, itu nanti akan menyebabkan osteoartritis yang sekunder dan biasanya terjadi pada usia yang lebih muda. Nah, jadi memang ada penyebab sebelumnya. Baik, jadi pada osteoartritis primer itu disebabkan karena usia, artinya degeneratif, sementara untuk yang sekunder ada faktor resiko lain seperti itu ya dok ya? Betul. Kalau kita berbicara mengenai gejala-gejala, apa saja sih gejala dari orang yang terkena osteoartritis dok? Iya. Paling sering gejala yang dialami pasien datang biasanya keluhannya nyeri. Nyeri pada lutut atau sekitar lutut. Dia ada keluhan jika berjalan atau naik tangga, nyerinya akan bertambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada perasaan tegang di bagian belakang biasanya. Kemudian pasien juga mengeluh ada kaku sendi di pagi hari biasanya. Sendi kalau bangun tidur dia mengeluh kakinya, sendi-sendinya merasa kaku. Kemudian pada fase-fase tertentu, pada fase lebih lanjut, bisa disertai dengan pembengkakan. Dan kalau kita pegang sendinya dia terasa hangat atau panas. Nah, kalau udah fase lanjut lagi, lebih lanjut dan fase akhir biasanya ada perubahan bentuk dari sendi itu. Misal kalau pada lutut kita sering melihat ada perubahan bentuk menjadi O atau menjadi X. Jadi bisa berpengaruh sampai ke struktur tulang juga ya? Betul, merubah struktur dan bentuk dari sendi itu sendiri. Biasanya kalau bisa dideteksi itu artinya sudah masuk ke stadium yang lumayan ya dok ya? Karena kalau awal-awal kan mungkin apakah orang awam bisa merasakan gitu kalau di dalamnya ada infeksi? Ya, tidak bisa. Biasanya kalau infeksi biasanya akan ada gejala seperti nyeri, hangat, kemudian dia demam disertai demam biasanya. Memang
untuk kasus infeksi ini ada sendi lutut dan sendi yang lain ini memang agak jarang kalau tidak ada faktor resiko sebelumnya. Biasanya faktor resiko seperti imunokompromis, kekebalan tubuh kita menurun karena penyakit TBC, paling sering TBC di Indonesia. Oke, Iya. baik. Kalau penanganan awalnya sendiri nih dok, untuk osteoartritis, tadi dari berbagai stadium ada yang dokter bilang sampai mengalami pertumbuhan tulang baru ya dok. Itu bagaimana sih penanganannya masing-masing tingkat atau stadium? Iya, berarti sebelumnya kita harus berbicara tentang stadium. Ada berapa grading dari penyakit osteoartritis ini. Ini sudah saya bawakan model contoh. Paling awal, pada umumnya dibagi menjadi 4 derajat ya. Osteoartritis itu ada 4 derajat. Yang pertama, derajat pertama biasanya hanya muncul terjadi ada penyempitan celah sendi. Oke. Yang kedua, biasanya sudah disertai dengan ada penonjolan tulang ya, ada tampak tonjolan-tonjolan tulang. Yang ada merah-merahnya sedikit itu ya dok? Iya, yang merah ini adalah terjadi kerusakan tulang rawan. Baik. Jadi sehingga ketika dia bergerak dia akan sakit. Kemudian yang ketiga, dia disertai dengan kapsulitis atau peradangan di sekitar sendi dan terjadi perubahan struktur bentuk tulang sendiri. Dan yang keempat, fase lanjut, terjadi kerusakan tulang rawan di hampir semua area, kemudian terdapat penonjolan tulang di semua area juga, dan penyempitan sendi sehingga tadi yang saya bilang terjadi perubahan bentuk struktur seperti O. Iya, biasanya. Jadi kalau bisa dilihat dari situ yang bagian pada stadium lanjut itu bentuk tulangnya sudah berubah gitu ya dok. Betul. Dan inflamasinya juga bagian yang merahnya sepertinya sudah semakin lebar gitu. Bukan hanya di dalam sendinya saja, tapi sudah mempengaruhi tulangnya juga. Jadi tulang paha dan tulang betis dia sudah terkena. Baik. Kalau untuk penanganan awalnya sendiri seperti apa sih dok? Iya, baik. Untuk derajat 1 biasanya pasien datang, kita minta untuk setelah kita lakukan anamnesa dan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan ronsen. Kalau memang itu mengarah ke osteoartritis dan kita itu derajat 1, biasanya kita coba dengan modified daily activity. Pasien yang awalnya gemuk, kita minta untuk coba dijadikan berat badannya menjadi ideal. Karena maaf, berarti berat badan itu berpengaruh untuk apakah kepada beban yang harus ditanggung tulangnya seperti itu ya? Osteoartritis ini kan sering terjadi pada sendi-sendi yang menahan berat badan. Paling sering lutut, pinggul atau ankle. Ankle juga bisa ya dok? Bisa. Nah, jadi modified daily activity. Yang kedua, kita minta untuk modified daily activity mengubah kegiatan sehari-hari yang high impact menjadi non high impact, low impact. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai modifikasi gaya hidup berarti ya dok, dari yang high impact menjadi low impact nih pemirsa. Tapi sesudah yang satu ini, Health Matters akan kembali sesaat lagi.